Bab 186. Dia benar-benar telah menyukainya. Dia menatap Colden dengan sungguh-sungguh dan mengendus, "Bukan aku sendiri yang ingin datang, aku dibius dan kamu melihatnya." Colden dibuat bingung oleh kata-katanya. Dia sedang menjelaskan padanya. Setelah menjelaskan, Claire tidak tinggal lebih lama, dan justru berjalan melewati Colden. Arthur dengan cepat bertanya padanya, "Nona muda kedua, apa yang akan kamu lakukan?" Claire terus berjalan ke depan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Davin berdiri di tempat dan mengepalkan tinjunya, menahan keinginan untuk melangkah maju. Alasan mengapa dia menahan diri adalah karena tatapan Claire terlalu keras kepala. Jika dia terburu-buru sekarang, maka maksud hatinya akan benar-benar terbuang sia-sia. Orang-orang yang berada di tempat kejadian semua tercengang. Yang paling menakutkan adalah Yuni dan Minnie. Mereka berdua melihat bahwa pangkat Claire telah diturunkan. Hari-hari di mana mereka menggunakan berbagai metode kecil untuk menjebaknya. Meskipun yang sebelumnya tidak berhasil, tapi kali ini mereka benar-benar membuat Claire menjadi sangat menyedihkan. Dan dia ternyata adalah istri Colden. Istri. Tidak ada yang bisa memikirkan judul ini. Untuk sesaat, mereka memiliki ilusi bahwa mereka akan habis. Gita berdiri di sana dengan bengong, dia seperti ditusuk oleh seseorang dan tidak dapat bergerak. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, berbalik dan berlari ke arah di mana Claire baru saja menghilang. Arthur. Arthur, yang dipanggil oleh Colden, tiba-tiba bereaksi, mendorong Colden untuk berbalik dan mengejar ke arah Claire pergi. Claire menopang dinding dan terus berjalan ke depan dengan kosong, semua barang yang ada di depannya seperti bayangan, dan Claire hampir jatuh ke depan beberapa kali. "Claire." Gita dengan cepat berlari ke sisi Claire untuk mendukungnya, "Apakah kamu baik-baik saja?" "Gita." Claire mendengar suaranya, dan berkata dengan suara rendah, "Maaf, malam ini aku tidak memotretmu. Untuk apa membicarakan ini sekarang?" Gita meraih lengannya, "Tubuhmu panas, berani-beraninya Leon sialan itu memberimu obat, dia yang terlihat seperti seseorang dengan kepala manusia dan otak babi, apakah dia tidak berkaca? Lihat apakah dia layak. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Kamu harus bertahan." Claire mengangguk dan mencondongkan tubuh ke arah Gita. Karena Gita baru saja bangkit dari air dan tetesan air di tubuhnya masih belum kering, kulit di sekujur tubuhnya terasa dingin dan sangat nyaman untuk bersandar. Claire merasa lebih baik, "Terima kasih." Gita merasa seluruh tubuh dia panas seperti api, dan dia merasa tidak biasa dan mengasihaninya. "Tidak perlu terima kasih, ayo pergi." "Tunggu." Setelah berjalan tidak jauh, Arthur mendorong Colden untuk menyusul mereka. "Nona muda kedua, aku akan membawamu ke rumah sakit." Gita membantu Claire berjalan ke depan, melirik mereka, dan memperhatikan bahwa Colden masih tanpa ekspresi, dan tidak menjawab. "Berhenti." Colden akhirnya membuka bibir tipisnya dan berbicara. Claire tidak berhenti, tapi Gita berhenti dengan tanpa sadar. Tidak ada cara lain, dari awal dia memang berada di bawah kendali Colden. "Claire, atau biarkan Tuan Muda Ye membawamu ke rumah sakit." "Tidak." Claire menggelengkan kepalanya dan menolak permintaannya, "Ayo kita pergi." "Nona muda kedua, dia berpakaian seperti ini sekarang, aku khawatir dia tidak bisa mengantarmu ke rumah sakit." Setelah mendengarkan kata-katanya, Claire memperhatikan bahwa Gita mengenakan bikini, dan pergi ke rumah sakit dengan seperti ini, itu memang. Ekspresi Gita juga berubah, "Astaga, tadi aku berlari terburu-buru karena aku ingin datang menyelamatkanmu, dan lupa mengambil pakaian. Kamu tunggu aku di sini sebentar, dan aku akan segera kembali." Setelah berbicara, Gita menurunkan Claire, lalu berbalik dan berlari. Begitu dia pergi, Claire bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri tegak, dan dia bersandar ke dinding dan perlahan meluncur ke bawah.
Colden mendorong kursi roda ke depan sendirian dan menggenggam pergelangan tangannya, pergi ke rumah sakit. Telapak tangan dingin Colden dihempaskan ketika memegangi tangannya yang panas, dan Claire menatap Colden dengan getir. Jangan khawatirkan aku. Colden mengerutkan kening dan menatapnya dengan tidak senang. Wanita yang sudah menikah 2 kali, apa yang kamu lakukan? Claire perlahan bergerak menuruni sudut dinding, dia tidak memiliki kekuatan untuk bertahan lagi, kelopak matanya berat. Aku bilang kamu tidak perlu peduli, lagian. Kamu juga tidak percaya padaku. Biarkan dia berjuang sendiri di sini. Colden mengerutkan kening dengan ganas, dan hatinya terbakar karena penampilan dia yang seperti ini. Apakah dia tahu betapa menggodanya dia sekarang? Matanya kabur, seluruh tubuhnya bersinar dengan warna merah muda, dan gaun merah yang rusak di tubuhnya membuat orang ingin berubah menjadi serigala dan langsung melompat. Bangun! Colden memerintahkan dengan dingin, aku akan membawamu ke rumah sakit untuk perawatan. Claire mengabaikannya, Colden pergi untuk menariknya, Claire tetap diam, tangan Colden keras, sosok ramping Claire ditarik seperti ini olehnya, dan kemudian dia jatuh ke dalam pelukannya tanpa peringatan. Kamu lepaskan aku, lepaskan aku. Aku tidak perlu kamu untuk mengantarku, aku ingin menunggu Gita di sini. Arthur, pergi ambil mobil. Colden mengucapkan sepatah kata kepada Arthur, dan Arthur segera mengangguk setelah menerima perintah. Colden memeluk pinggang Claire dengan satu tangan, dan memutar kemudi dengan satu tangan, kamu sebaiknya patuh padaku, atau aku akan membawamu kembali ke aula, atau kan kamu benar-benar ingin orang lain melihat keadaanmu sekarang. Melihat seberapa menggonanya kamu. Bola mata Claire tiba-tiba menyusut, kamu. Detik berikutnya, Colden menekan bagian belakang kepalanya dan menekan kepalanya ke dadanya, diam. Kecepatan di tangannya meningkat, dan kursi roda dengan cepat bergerak maju di sepanjang jalan. Ketika Gita mengambil pakaian dan berlari sambil memakainya, sudah tidak ada seorang pun di tempat kejadian. Dia berdiri di sana dan tercengang untuk waktu yang lama kemudian mengulurkan tangan dan menggaruk kepalanya. Mungkin sudah diantar Tuan Muda Ye. Karena keduanya adalah suami istri, jadi biarkan saja. Claire secara paksa dibawa ke dalam mobil oleh Colden. Dia tidak memiliki kekuatan, dan tubuhnya yang berapi-api juga ditahan oleh Colden, tidak dapat bergerak sama sekali. Terlebih lagi, aura maskulin yang jelas di tubuhnya mengelilinginya dengan kuat. Aura semacam ini membuatnya serakah dan mau tidak mau ingin menjangkau dan memeluknya. Claire tahu bahwa dia benar-benar memiliki perasaan terhadap pria yang memeluknya. Berhubungan siang dan malam. Meskipun lidahnya beracun, semua yang dia katakan beracun, tetapi dia. Hal-hal yang dia lakukan untuknya sebelumnya, memang ada. Tidak ada yang pernah begitu baik padanya. Dia juga tersentuh, dan kemudian pada saat itu dia secara tidak sengaja menggerakkan hatinya. Perasaan benar-benar merupakan hal yang mendominasi, dan mereka berkembang biak secara misterius seperti ini tanpa menanyakan alasan apapun. Di dalam hatinya, tumbuh bibit, dan kemudian perlahan-lahan tumbuh menjadi. Sampai sekarang, mengakar. Wow! Colden tiba-tiba mendengar isak tangis setelah pintu mobil tertutup. Dia merasakan sakit di hatinya, menatap Claire dalam pelukannya, melepaskan tangannya untuk mencubit dagunya, dan menemukan air mata di wajah Claire. Air mata itu membuat emosinya menjadi mudah tersinggung. Kenapa kamu menangis? Dia mengulurkan tangannya dan dengan kasar menghapus air mata dari sudut matanya. Karena gerakannya yang berlebihan, kulit di sekitar mata Claire langsung memerah. Bersambung.